Pemirsa Khazanah, ketika akan mengerjakan amal baik, tak sedikit orang yang dihampiri rasa kantuk dan malas. Misalnya ketika mengaji, bangun malam untuk sholat, dan lain sebagainya. Baru mengerjakan sebentar, tiba-tiba mata terasa ngantuk. Herannya, ketika membaca pesan dan bermain di media sosial di ponsel, mata justru melek hingga berjam-jam. Ada yang bilang kalau rasa malas dan ngantuk yang hinggap saat ibadah itu akibat gangguan jin dan setan. Benarkah demikian? Di HP ada setan. Ya. Percaya aku. Di HP ada setan enggak? Percaya. Iya. Biasanya kenapa? Biasanya nggak tahu ya, kalau main HP mungkin kayak keseruan sendiri gitu. Iya. Kayak keasikan sendiri gitu. Banyak setan yang mungkin. Pernah sih. Pasti pernah. Biasanya kenapa? Kalau biasa sih emang dari diri sendiri sih malasnya, bukan karena HP. Kalau menurut saya emang datang dari sendiri kalau misalnya sholat itu. Ya mungkin karena lebih apa ya, kalau ibadah tuh kadang dibandingkan kalau kita main HP, nggak tahu kenapa mata lebih, kalau HP itu kayak lebih bersemangat dibandingkan dengan ibadah, padahal ibadah itu yang wajib. Rasa kantuk saat mengaji atau ibadah lainnya sebenarnya bisa diakibatkan berbagai hal. Ketika sedang beribadah terasa ngantuk, lalu melakukan aktivitas lain pun tetap ngantuk. Maka ini bisa disebabkan kondisi tubuh yang memang terlalu lelah dan kurang istirahat. Jika kondisinya demikian, sebaiknya tidur dulu, baru kemudian melanjutkan mengaji atau ibadah lainnya, agar badan segar kembali dan bisa konsentrasi beribadah. Akan tetapi, jika rasa kantuk hanya datang saat mengaji, belajar, sholat, atau melakukan ibadah lain, sedangkan ketika beraktivitas seperti nonton, membaca media sosial, dan sebagainya, kantuk itu hilang, maka ini biasanya dipicu oleh hati yang kotor. Seperti yang diungkapkan Sufyan bin Uyainah, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak pernah merasa cukup dari membaca firman Rabb kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi mengutip pernyataan Ibnu Mas'ud yang mengungkapkan rasa kantuk dalam ibadah seperti sholat dan lainnya adalah dari setan. Sebab itu terjadi apabila seseorang jauh dan lupa dengan Allah. Artinya, kantuk yang kemudian memunculkan rasa malas untuk melanjutkan amal baik disebabkan hati yang lupa pada Allah. Sehingga setan punya celah untuk membisikkan tipuan-tipuan dan melalaikannya dari kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setan mengikat 3 tali ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, 'Malammu masih panjang, maka tidurlah.' Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Dan jika ia mendirikan sholat, lepaslah 1 tali ikatan. Dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tentram. Namun, bila dia tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia merasa malas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan, setan tak hanya mengikat 3 ikatan kuat di kepala manusia, tetapi juga membisikkan rayuan dan muslihat. Seolah ikatan saja dirasa kurang kuat bila tidak dibisikkan sesuatu yang mempengaruhi pikiran dan hati manusia. Artinya, bisikan itulah senjata utama setan untuk melalaikan dan memalingkan manusia dari kebaikan. Karena bisa saja seseorang secara fisik sudah cukup tidur, namun tetap saja merasa kurang tidur karena terbuai bisikan-bisikan halus setan, sehingga dia menjadi malas melakukan aktivitas ibadah. Inilah tujuan iblis dan sebangsanya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39. Itu sebabnya
Rasul mengingatkan umatnya untuk melawan rasa malas dan ngantuk yang berasal dari setan ini. Maka setelah bangun tidur, bacalah doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanyalah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang diucapkan di pagi hari menjadi pembuka amalan kita. Untuk mencegah rasa malas, berzikirlah pada Allah. Mintalah pada Allah untuk menjauhkan diri dari bisikan dan tipu daya setan. Selain itu, ambillah wudhu dan lakukanlah sholat. Insya Allah, orang yang mengawali paginya dengan zikir, amal baik dan kegiatan positif, dia akan menjalani sisa harinya dengan semangat dan gairah, sehingga dia bisa produktif dalam beraktivitas dan optimal dalam beramal. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, istighfar adalah meminta ampunan pada Allah. Istighfar adalah penutup setiap amalan soleh. Solat 5 waktu, haji, solat malam, dan pertemuan dalam majlis biasa ditutup dengan amalan zikir istighfar ini. Jika istighfar berfungsi sebagai zikir, maka jadi penambah pahala. Sedangkan jika ada sesuatu yang sia-sia dalam ibadah, maka fungsi istighfar sebagai kafarah atau penambal. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat untuk dikirimkan ke berbagai negeri wilayah kekuasaannya. Dalam suratnya itu ia memerintahkan mereka untuk menutup bulan Ramadan dengan istighfar dan sedekah, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari kata-kata haram. Sedangkan istighfar berfungsi sebagai penambal atas kekurangan yang dilakukan selama berpuasa, yaitu ketika melakukan hal-hal yang sia-sia dan perkara yang haram. Oleh karena itu, sebagian ulama mengibaratkan zakat fitrah seperti sujud sahwi dalam sholat. Umar bin Abdul Aziz menulis dalam suratnya, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh ayah kalian Adam alaihissalam. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Nuh alaihissalam. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Hud ayat 47. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Ibrahim alaihissalam. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 82. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Musa alaihissalam. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 16. Begitu pula ucapkanlah seperti yang diucapkan Zunnun Yunus alaihissalam, bahwa tidak ada Tuhan selain engkau, Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Puasa kita butuh pada istighfar, sedangkan amalan soleh sebagai penggenapnya. Bukankah puasa kita penuh cacat dikarenakan pelanggaran yang kita lakukan saat puasa? Sebagian ulama terdahulu menganjurkan agar setelah sholat beristighfarlah. Tujuannya untuk menambal cacat dalam sholat. Ini dilakukan sebagaimana orang yang berbuat dosa beristighfar. Inilah keadaan orang-orang yang bagus ibadahnya atau muhsin. Sedangkan para pelaku maksiat, bagaimana keadaan keseharian mereka? Sungguh merugi jika waktu untuk berbuat baik malah berbalik menjadi maksiat. Lalu waktu berbuat taat malah jadi waktu sia-sia. Itulah mengapa Hasan Al-Basri menasihatkan, perbanyaklah istighfar, karena kalian tidaklah tahu kapan waktu turunnya rahmat. Luqman pun pernah berwasiat pada anaknya, wahai anakku, basahilah lisanmu dengan bacaan istighfar, permohonan ampun pada Allah,
karena Allah telah memilih beberapa waktu yang doa orang yang meminta tidak tertolak saat itu. Tanda bahwa istighfar adalah penutup amalan solih bisa kita lihat dalam doa kafaratul majlis. Abu Barzah al-Aslami menuturkan bahwa Rasulullah SAW membaca doa di akhir majlis jika beliau hendak berdiri meninggalkan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat padamu. Ada seseorang yang berkata pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, engkau mengucapkan suatu perkataan yang belum pernah engkau ucapkan sebelumnya." Beliau menjawab, doa itu sebagai penambal kesalahan yang dilakukan dalam majlis. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Maksudnya, doa itu adalah penambal kesalahan berupa kata-kata atau perkataan yang sia-sia. Doa ini diucapkan ketika akan berpisah atau akan selesai dari suatu majelis. Majelis di sini tidak mesti sebuah pertemuan, rapat, ataupun pengajian, tapi obrolan biasa pun sebaiknya diakhiri dengan doa ini. Itu sebabnya Nabi SAW mengingatkan, setiap kaum yang bangkit dari majelis yang tidak ada zikir pada Allah, maka selesainya majelis itu seperti bangkai keledai dan hanya menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, tak bisa dipungkiri, zaman sekarang semakin banyak pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Ada istri yang menjadi wanita karir, berbisnis, membuka usaha rumahan, jasa les privat, dan lain sebagainya. Apalagi di era yang serba digital ini, banyak sekali pekerjaan yang tidak membutuhkan keluar rumah atau pergi ke kantor, cukup bermodalkan smartphone dan internet. Fenomena ini menjadikan banyak istri lebih mandiri, terutama dari segi finansial. Bahkan tidak jarang istri memiliki gaji ataupun penghasilan yang lebih besar dari suaminya sendiri. Lantas bagaimanakah jika ini terjadi? Masih perlukah suami memberikan uang bulanan kepada istrinya yang memiliki penghasilan lebih besar? Nggak apa-apa ya, karena basicnya juga kan uang istri ini juga saya nggak pernah gagu-gagu juga gitu loh. Maksudnya saya yang bertugas untuk nafkahin istri, jadinya ya kan ada patah kan istilah uang istri, uang suami, uang istri gitu kan. Jadinya ya udah nggak apa-apa sih, saya sih nggak ada masalah. Saya rasa sih nggak apa-apa asal untuk kebutuhan keluarga kali ya. Untuk maksudnya gede tapi untuk keluarga kayaknya nggak apa-apa deh. Menurutku sih nggak apa-apa ya, karena maksudnya istri kan ada untuk mensupport suami gitu. Jadi kalaupun memang pendapatannya lebih besar ya nggak apa-apa, yang penting untuk mensupport kebutuhan keluarga aja sih. Sudah jamak diketahui bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk bekerja dengan tujuan membantu ekonomi keluarga di samping penghasilan suami. Jika istri memiliki penghasilan lebih besar, bukan berarti suami boleh tidak memberikan nafkah kepadanya lagi. Karena memberi nafkah untuk istri dan anak-anak dalam keluarga adalah kewajiban bagi suami. Dan mereka para istri mempunyai hak diberi rizki dan pakaian nafkah yang diwajibkan atas kamu sekalian, wahai para suami. Hadis riwayat Muslim nomor 2137. Yang perlu diingat bagi para suami, nafkah diberikan sesuai kemampuan. Dalam hal ini, memberikan nafkah tidak harus besar jika memang tidak mampu, dan sedikit bukan berarti hal yang memalukan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan kewajiban ayah suami memberi makan dan pakaian kepada para ibu, istri dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Yang tidak boleh adalah ketika suami mampu memberi dalam jumlah layak, namun suami justru tidak memberikannya, alias pelit. Sebagaimana hadis tentang istri Abu Sufyan yang komplain kepada Rasulullah atas kecilnya nafkah yang diterimanya. Lantas Rasulullah membolehkannya untuk mengambil sendiri harta suaminya, tetapi dengan ukuran sewajarnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa?" Beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Lalu bagaimanakah istri harus bersikap jika memiliki gaji atau jabatan yang lebih tinggi dibanding suaminya? Jika berada pada posisi istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami, maka ingatlah kodrat wanita yang sudah menikah. Tetap sebagai seorang istri yang harus memuliakan suaminya. Sang istri harus tetap tawadhu dan tidak boleh sombong terhadap suami. Kelebihan ekonomi tidak lantas menggeser peran istri menjadi suami dan pemimpin dalam keluarga, sehingga bisa menyepelekan suami. Allah Ta'ala berfirman, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Dalam hal ini kita bisa mencontoh Khadijah. Saat Nabi Muhammad menikahi Khadijah, Khadijah adalah seorang wanita kaya dan pengusaha. Nabi Muhammad yang sebelum menikah dengan Khadijah justru yang bekerja membawa barang-barang Khadijah untuk diperdagangkan ke negeri Syam. Hal ini tidak lantas menjadikan Khadijah merasa lebih tinggi derajatnya dari suami. Justru sebaliknya, Khadijah adalah istri yang dapat menjaga wibawa suaminya. Sebagai istri memang tidak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun jika hal itu dilakukan, maka hal tersebut bernilai sedekah baginya. Yang terpenting adalah komunikasikan kepada suami dalam mengatur keuangan keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menyinggung perasaan suami. Selain itu, jika istri memiliki porsi yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga, janganlah mengungkit. Karena mengungkit suatu kebaikan bisa saja mengurangi nilai keikhlasan dan pahala yang didapat. Pada dasarnya, kadar nafkah tidak bisa ditetapkan secara pasti, sebab setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda, bergantung pada kondisi rumah tangganya, kota di mana ia tinggal, jumlah anak, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." Al-Quran Surah At-Tolaq ayat 7. Dengan demikian, hal yang penting dalam menyikapi keuangan rumah tangga adalah mengubah cara pandang, karena rezeki Allah lah yang mengatur. Maka bukan tanpa alasan bila Allah memberikan rezeki yang lebih bagi seorang istri dibanding suami. Maka suami pun tidak perlu minder karena penghasilannya lebih sedikit. Suami hendaknya tetaplah mendukung apapun kegiatan istri selama tidak menyalahi syariat agama. Dan istri tetap hormat kepada suami. Karena sejatinya pernikahan bukanlah soal siapa yang memberi lebih besar atau sedikit, melainkan kerjasama satu dengan yang lain demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Pemirsa Khazanah, di antara bentuk keadilan yang Allah tegakkan di akhirat nanti adalah menyelesaikan kasus-kasus yang terkait sesama manusia, baik urusan harta, kehormatan, ataupun nyawa. Jika ada yang diambil hartanya tanpa transaksi yang halal, maka di akhirat haknya akan dipenuhi. Jika ada yang kehormatannya dinistakan dan pelakunya belum mendapat balasan di dunia, maka di akhirat akan dibalas. Dan jika ada yang fisiknya disakiti dan nyawanya dihilangkan tanpa alasan yang benar, maka di akhirat haknya juga akan dipenuhi. Para pelaku kezaliman terhadap orang lain apapun bentuknya akan menerima balasan dari orang-orang yang pernah mereka zalimi. Kasus pembalasan pertama yang disidangkan di hari kiamat kelak adalah kasus pembunuhan. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hal yang pertama kali diputuskan, dihisab di antara sesama manusia pada hari kiamat adalah masalah darah, pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Diangkatnya kasus pembunuhan di urutan pertama ini menunjukkan betapa penting dan berharganya nyawa manusia, dan betapa besarnya dosa menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang benar. Masalah yang kemudian sering dipertanyakan adalah, bukankah menurut Nabi SAW perkara yang pertama kali akan dihisab di akhirat adalah sholat? Benar, sholat memang menempati urutan pertama yang akan dipertanggungjawabkan seseorang di akhirat. Tetapi ini terkait dengan urusan dengan Allah. Akan tetapi urusan yang terkait dengan hubungan antara manusia yang akan diadili lebih dulu adalah urusan pembunuhan. Dalam syariat agama, nyawa manusia berada pada derajat yang paling tinggi. Sejak ruh ditiupkan, manusia sudah memiliki hak untuk hidup. Itu sebabnya syariat agama tidak mentolerir perbuatan membunuh manusia, karena merenggut hak setiap manusia untuk hidup yang tidak lain adalah hak Allah Ta'ala sang pemberi kehidupan. Itu sebabnya agama melarang kita untuk terlibat dalam kasus berbahaya ini. Bahkan masalah-masalah yang akan menimbulkan permusuhan hingga mengakibatkan pembunuhan pun dilarang keras. Misalnya sifat iri, dengki, merendahkan orang lain yang semua itu akan menimbulkan permusuhan dan bisa menjadi pemicu pembunuhan. Bahkan agama melarang seorang muslim mengacungkan senjata kepada saudaranya, walaupun itu hanya sekedar bercanda. Begitu berbahayanya kasus pembunuhan, hingga syariat agama betul-betul menutup jalan yang bisa menyebabkan nyawa seseorang melayang karena alasan yang tidak dibenarkan. Begitu berharganya nyawa seorang muslim. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW tawaf mengelilingi Ka'bah sembari mengatakan kepada Ka'bah, alangkah baiknya dirimu dan alangkah wanginya aromamu, alangkah terhormatnya dirimu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kehormatan seorang mukmin lebih tinggi di sisi Allah. Begitu juga darah dan hartanya, hendaklah selalu berprasangka baik kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat pembalasan ditegakkan, maka orang-orang yang mendapatkan perlakuan zalim, dibunuh dengan tanpa alasan yang dibenarkan, akan mendapatkan keadilan pertama. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti orang yang dulu dibunuh di dunia akan didatangkan dengan menenteng kepalanya yang bercucuran darah, dengan membawa pembunuhnya dan berkata, ya Tuhanku, tanyalah dia kenapa dulu ia membunuhku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Inilah kasus pertama yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan akhirat nanti. Selain kasus pembunuhan, kasus pemukulan, penyiksaan tanpa alasan yang dibenarkan pun kelak akan ditegakkan di hari kiamat. Orang yang memukul akan dibalas oleh orang yang dipukul. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memukul manusia menggunakan cambuk dengan zalim, maka kelak ia akan dibalas pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Proses kisos atau pembalasan yang ditegakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti sangatlah detail. Hak setiap orang diperhatikan. Bisa saja seseorang dirugikan karena ia pernah menzalimi orang lain, tapi di sisi yang lain ia juga diuntungkan karena pernah dizalimi oleh orang lain. Dan jika seseorang pernah menzalimi dan dizalimi oleh orang yang sama, maka kezaliman yang diterimanya akan menjadi pengurangan kezaliman yang diperbuatnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, masakan dengan bahan tulang memang menggiurkan. Kalau di Pekanbaru ada sop tunjang yang membuat lidah bergoyang, di Sulawesi Tengah ada kaledo, yang sumsum tulang sapinya terkenal segar. Selain nikmat dimakan di tempat, banyak pula yang memesan dibawa pulang. Saat di rumah, orang cenderung membuang tulang bekas makan di tempat sampah di dalam rumahnya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa tulang dan kotoran yang dibuang di dalam rumah akan mengundang jin untuk datang, karena tulang dan kotoran adalah makanan jin. Benarkah demikian?
Jin sama halnya dengan manusia. Mereka pun melakukan aktivitas makan dan minum. Mereka memakan tulang dan kotoran. Sehingga di antara tempat yang mereka suka di dalam rumah adalah toilet dan tempat sampah yang di dalamnya terdapat tulang. Maka ketika kita membuang tulang di dalam rumah, itu sama dengan mengundang kehadiran jin untuk menyantap tulang yang kita buang itu. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Tulang bekas makan atau kotoran lainnya memang sebaiknya segera dibuang di tempat sampah di luar rumah. Dan sebelum membuang tulang dapat membaca bismillah terlebih dahulu. Sebagaimana yang disampaikan Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, ia mengatakan bahwa disunnahkan bagi seseorang ketika membuang tulang membaca bismillah agar tulang ini menjadi makanan bangsa jin mukmin, bukan untuk jin kafir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa para jin datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil akan penuh dengan daging, sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. Hadis riwayat Muslim. Makanan yang jin dan setan konsumsi bisa jadi sama dengan apa yang kita makan. Hal itu terjadi ketika makanan yang kita konsumsi tidak dibacakan bismillah. Sehingga ketika manusia makan, jin kafir pun ikut memakan apa yang kita makan. Dalam hadis dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu anhu diceritakan, Rasulullah SAW pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan, Bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nabi SAW pun tertawa dan beliau SAW bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah, Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu karena tulang merupakan makanan jin, apakah manusia jadi haram memakan tulang? Meskipun telah disebutkan dalil bahwa tulang adalah makanan jin, namun tidak ada fatwa ulama yang mengharamkan makan tulang. Jumhur ulama menyebut ketika Allah menghalalkan sesuatu, maka hukum asalnya adalah halal semuanya, kecuali bagian yang membahayakan karena alasan sisi bahayanya. Allah berfirman, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 145. Ketika Allah menghalalkan binatang ternak seperti onta, sapi, atau kambing, berarti semua bagian dari hewan ini adalah halal, kecuali jika ada bagian yang diharamkan. Ketetapan Nabi SAW bahwa tulang sebagai makanan jin tidak menunjukkan adanya larangan untuk memakannya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.